Nusantara. Mas Terawan. Iya, di atas itu. Seger bener. Mendahului kita. Iya, Pak. Belum Nusantara Belum. Oh, udah, Pak. Uji coba dulu, Pak. Ya. Kalau aman ya baru kita. Kalau itu Kalau di kota aman seumur hidup soalnya kalau Iya, kalau Nusantara seperti itu. Tapi kita nggak tahu. Pak Anu dah. Nusantara. Kami yang di tes ya, fiturnya Pak, langsung naik 15 Yang apa itu? Nusantara. antibodinya. Dan itu selamanya kan? Seumur hidup. Kalau itu belum tahu Pak, cuman memang Katanya samanya. Ya, seumur hidup. Pak Anu panggil aja. Ambil Nusantara. siap. Sudah. Pada nggak ngajak kita ya. Ini Iya, Pak Menteri Menhan baru Pak Presiden. Kamu coba dulu. Kamu tahu kan juga. Oh, nggak ada gitu. diambil dari daerah sendiri kan. Nggak harus anu. Kitarnya dicek udah anu langsung. Kami belum Pak, nanti Oh, belum. kawan kami Oh belum dong. yang, Saya kira yang sudah. ini booster ya Pak. Ya, yang itu. Kawan kami boosternya pakai apa Pak Panglima? boosternya pakai Stratum Pak. Stratum dari kami dengan Stratum. Saya sudah booster sama Moderna. Oh, saya bukan itu. Stratum. Udah pada. Udah muncul semua, Pak. Saya sudah booster. Presiden belum, Pak? Pasti sudah. Enggak, saya nunggu. Nunggu Pfizer. Oh gitu ya. Oh, Tapi katanya kalau Moderna agak demam ya. agak memang. Jadi lebih kurang 24 jam itu agak meriang. Yang kalau lebih aman katanya Pfizer. Katanya juga. Pak Hasim sudah 3 kali Pfizer, Pak. 3 kali Pfizer apa? Iya, booster dia yang ketiga, boosternya agak nempel. Agak nempel saja. Yang ketiga. Tapi kalau Pfizer itu katanya tidak harus dua. Ya kan vaksin tunggal ya. Pfizer. Bukan, Pak. Pfizer bisa juga yang tunggal itu, Pak. Johnson. Oh, jenisnya yang tunggal. Yang lain, Pak. Tetap dua ya. Nusantara berapa? Dicek. Kitarnya berapa? Kitarnya nggak dicek. Ya, Pak. Kita mau kontrol lagi termasuk TKN kan. Oh, nggak dicek anunya, apanya? Tingkat imunitasnya. Nggak dicek. Langsung bisa naik 8 kali lipat. Yang Nusantara gitu. Iya. Nusantara berarti 5. Jadi kata dokter saya Pak Anu, kalau dia nanti akan terjadi menjadi saya dulu desa di situ. Halo orang-orang sekalian, kita ketemu lagi di Ngehamtam, ngebahas HAM bersama tamu. Tamu saya Irma Hidayana. Hidayani apa Hidayana sih, Mak? Hidayana dong, ketahuan Hidayana. enggak sama gua. Gua selalu menganggapnya Hidayani, tapi Hidayana. Ini ada jagoannya lapor COVID-19 yang mungkin Anda sudah pernah lihat videonya beberapa waktu yang lalu. Ada Mas Ahmad Ai cerita tentang bagaimana kematian-kematian di pedalaman-pedalaman Indonesia. Nah sekarang saya sudah sama kakak Irma yang dari detik-detik awal menginisiasi organisasi lapor COVID dan juga baru dapat penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen. Kita akan bicara tentang ternyata vaksin booster itu yang diperuntukkan untuk para nakes tenaga kesehatan yang hampir 2.000 atau mungkin sudah 2.000 orang yang meninggal, justru digunakan boosternya untuk para pejabat dalam proyek vaksin Nusantara. Dan ternyata ini ditemukan langsung oleh Presiden, dan Presiden sendiri nggak tahu kalau ternyata penggunaan vaksin itu sudah menyebar ke para pejabat yang cukup tinggi ya. Ada gubernur, ada pejabat pusat, dan itu ditemukan di Kalimantan Timur pada tanggal 24 Agustus ketika Jokowi berkunjung ke Kalimantan Timur untuk sejumlah agenda kerja. Irma ngikutin ya soal itu, Mak ya?
Ya, ngikutin. Itu sebetulnya vaksin booster itu untuk siapa sih, Mak? Jadi kan sebenarnya kalau Kemenkes itu kan sebenarnya udah mengeluarkan regulasi ya. Iya. Vaksin booster itu hanya diperuntukkan nakes. Regulasinya dari Kemenkes itu udah sangat jelas. Iya. Jadi yang boleh mendapatkan vaksin booster itu adalah tenaga kesehatan dan mereka yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan. Intinya orang-orang yang memang bekerja di fasilitas layanan kesehatan. Titik. Spesifik. Vaksin booster digunakan untuk tenaga kesehatan dan mereka yang ada dalam layanan kesehatan. Sekarang ada fakta bahwa vaksin booster digunakan oleh para pejabat. Komentar lo, Mak? Komentar gua satu kayaknya kebiasaan ya. Itu sudah jadi kekhawatiran banyak orang rasanya ya. Kayaknya nggak kaget. Sudah diprediksikan bahwa itu akan terjadi. Karena memang vaksin boosternya ini Moderna yang efikasinya tinggi ya, jauh lebih tinggi daripada vaksin yang sudah dibeli sama Indonesia, Iya. Sinovac, dan jadi rebutan biasa. Jadi gini, menurut gue kalau mau ngomongin itu melanggar regulasinya Menkes, ya udahlah, emang benar melanggar. Tapi menurut gua justru nggak punya moral aja sih pejabat-pejabat, kemudian keluarga pejabat, istri atau suaminya pejabat dan anggota keluarga lainnya yang mendapatkan vaksin booster ketiga yang menggunakan Moderna, karena sudah jelas-jelas aturannya itu hanya untuk nakes. Itu. Yang kedua, pandemi ini jadi membukakan kita. Kalau kemarin-kemarin dari awal itu menunjukkan kita muka aslinya gitu ya, wajah aslinya para pejabat, kelakuan para pejabat kita gitu ya. Dan kehadiran vaksin ini sejak awal juga sudah menunjukkan itu, Riz. Ketahuan bahwa dari awal kan memang banyak sekali pejabat-pejabat itu yang udah dapat vaksin duluan ya. Meskipun harusnya kan pemberian vaksin COVID ini di masa krisis itu ada aturannya. Harusnya itu kelompok yang paling rentan terinfeksi dulu, sampai urutannya ke mereka yang tidak terlalu rentan. Urutannya gitu deh, paling gampangnya. Itu yang dilakukan oleh WHO dan menjadi panduan global. Tapi yang ada, para pejabat kita itu justru kayaknya udah dapat duluan. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang punya akses itu dapat duluan. Orang yang kaya bisa akses vaksin duluan gitu ya, pengusaha-pengusaha menyelundupkan kebijakan ya, ide vaksin gotong royong dan lain sebagainya itu. Nah, ini kan menunjukkan aslinya bahwa orang tuh pengen selamat sendiri gitu. Namanya pejabat kan harusnya jadi role model, ngasih tahu rakyatnya, nunjukin bahwa mereka itu bekerja untuk rakyat gitu. Harusnya rakyatnya yang paling rentan itu diselamatkan duluan daripada dia, kalau dia masih WFH. Bayangin misalnya nih ya, kalau pejabat teras, yang maksud pejabat teras itu Pak ya, eselon atas sampai menteri, sampai pejabat setingkat menteri, mereka itu kan udah steril, kemana-mana nggak mungkin kerumunan. Ruangan-ruangan mereka udah didesinfektasi, sudah pakai masker dan lain sebagainya. Harusnya ketika vaksin itu datang, tenaga kesehatan itu nomor satu, baru kemudian mereka lah. Bukan mereka duluan pada saat kebanyakan nakes belum mendapatkan vaksin. Nah, itu yang salah. Itu yang mereka pengen selamat sih. Jadi pengen selamat, sementara harusnya tugas mereka adalah menyelamatkan rakyat, tapi mereka pengen menyelamatkan diri mereka sendiri duluan. Oke. Demikian juga dengan adanya vaksin booster. Nih ya, kalau lapor COVID itu kan mendata, teman-teman relawan itu mendata setiap tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID. Sampai hari ini tuh udah lebih dari 1.900 yang meninggal. Kebanyakan di antara mereka itu sudah divaksin 2 kali dosis lengkap Sinovac. Harusnya itu kan menjadi petunjuk ya, bisa menuntun mereka. Ini karena viral load-nya luar biasa tinggi di setting fasilitas kesehatan dan efikasi Sinovac mungkin tidak mampu melindungi sepenuhnya mereka, intinya sampai banyak yang meninggal gitu ya. Harusnya kan ini menunjukkan bahwa critical, it's very critical for a healthcare worker to get booster vaksin. Jadi mereka yang harusnya didulukan, bukan kemudian
apa bahasa Jawanya dirayah ya begitu. Ada Oke. karena kami terus terang dari laporan warga lapor COVID itu banyak sekali nakes yang mengeluh bingung dapat vaksin booster ketiga tuh mana ya, gimana ya kok saya takut saya mau ngelapor tapi saya takut justru nanti kalau misalnya ditindaklanjuti sama teman-teman di lapor COVID, nanti takutnya saya malah justru dipersulit untuk mendapatkan vaksin. Beberapa laporan itu nadanya seperti itu. Sementara ada juga ya, yaitu ada jatah, ada beberapa pejabat kok sudah dapat, tapi kami sendiri di fasilitas kesehatan malah banyak yang belum dapat. Pertanyaan gue terakhir, Pak. Menurut lo, kalau vaksin booster yang harusnya hanya untuk nakes, lalu digunakan oleh para pejabat, menurut lo ini korupsi apa enggak? Menurut gua korupsi lah. Ada nggak yang lebih buruk dari korupsi, Riz? Kalau gue sih sebenarnya setuju ya, bilang bahwa ini korupsi, penyalahgunaan wewenang mereka untuk kepentingan mereka sendiri, padahal vaksin booster itu harusnya untuk para tenaga kesehatan yang tengah berjuang di tengah situasi krisis ini gitu ya, Mak. Oke. Sepakat, dan lebih buruk lagi kalau ada definisi atau kategori yang lebih buruk lagi menurut gua korupsi, dan itu ada kaitannya sama moral ya. Mereka itu melakukan itu tidak bermoral semuanya dan tidak layak jadi pejabat yang menjadi leader panutan masyarakat. Mundur aja lah semuanya itu. Tapi juga ini lucu, Mak. Diskusi ini, fakta ini muncul di tengah pembicaraan dengan Presiden. Jadi ini antara selain korupsi, caranya juga menunjukkan kebodohan mereka ya. Mereka nggak tahu batasan-batasan itu ya. Mestinya kan mereka paham di booster itu, mereka mesti tanya, ini barang apaan, harusnya untuk siapa. Mereka ngecus saja gitu. Terus tiba-tiba ketemu Presiden cerita bahwa mereka udah booster gitu. Nah, tapi Riz, ini justru yang menarik ya untuk teman-teman selidiki lebih lanjut gitu ya. Karena gini, kalau kita lihat PP pelaksanaan vaksin ya, jadi pelaksanaan vaksinasi itu kewenangannya murni ya, di bawah tanggung jawab Menteri Kesehatan. Terus kalau pejabat-pejabat itu sudah pada dapat divaksin, menurutku kira-kira dari mana ya itu ya dapatnya ya? Harusnya Menkes tahu kan ya? Harusnya tahu. Setiap Setiap tetes yang ditusuk ke orang itu harus ada datanya, ada pertanggungjawabannya. Jadi artinya berarti yang diberikan sanksi, yang kalau tadi pakai istilah lu korupsi, kalau gue lebih dari itu ya, itu moralnya udah rusak kalau menurut gue. Itu tuh nggak layak jadi pejabat, nggak layak jadi pemimpin di negeri kita. Jadi semua orang yang terkait harus bertanggung jawab lah ya, harus mundur sendiri lah paling nggak usah di ini kalau masih punya hati nurani. Oke, Mak. Baik, thank you Irma, orang-orang sekalian. Itu tadi obrolan singkat saya dengan Irma sebagai reaksi terhadap kebocoran rekaman suara dan juga gambar kunjungan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ke Kalimantan Timur pada tanggal 24 Agustus kemarin. Yang mana dalam keterangan, dalam rekaman tersebut ketahuan bahwa banyak pejabat sudah dapat vaksin booster yang seharusnya untuk tenaga kesehatan. Saya dan Irma sepakat, bahkan Irma menantang, ada nggak kejahatan nih, istilah untuk menyebutkan hal ini ya, selain korupsi. Karena saya mau bilang bahwa itu korupsi. Vaksin harusnya untuk nakes dipakai untuk para pejabat. Padahal pejabat itu sudah menikmati sterilisasi keberadaan mereka dari virus. Tapi mereka yang justru panik dan kita menduga kuat, kita sepakat, kita menduga kuat bahwa para pejabat itu menggunakan aksesnya, dan oleh karenanya Irma juga bilang bahwa ini nggak cuma mereka, tetapi Kementerian Kesehatan juga harus dimintakan pertanggungjawabannya. Kenapa vaksin tersebut dibiarkan dicus, ya kan, disuntik ke para pejabat-pejabat tersebut. Irma dari lapor COVID-19 sebagai penutup saya mau bilang dia menantang apa istilah kejahatan yang tepat untuk dilematkan kepada para pejabat yang
tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral menggunakan booster vaksin yang seharusnya untuk para nakes. Anda silakan tulis di komentar di bawah video ini. Orang-orang sekalian, kita akan ketemu lagi. Irma, terima kasih banyak. Orang-orang jangan lupa buka websitenya Lapor COVID-19 atau follow Instagram, di Twitter maupun di Twitter. Mereka Lapor COVID update tiap hari tentang temuan-temuan ketidakberesan penanganan pandemi di Indonesia. Kita akan ketemu lagi. Mak, thank you berat, Mak.